Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Lailatul Farihah, Kristina Bella Mawarti, dan saya sendiri Syifa Isnani Wibawan Yusman. Di dalam presentasi kali ini, kami akan membahas hasil kerja kelompok kami tentang teks narasi dan teks deskripsi. Saat teman-teman melihat video presentasi ini, kami berharap teman-teman untuk tetap fokus dengan materi yang kami sampaikan. Ada 6 poin pokok yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pengertian teks. Kedua, teks narasi. Ketiga, struktur dan ciri teks narasi. Keempat, teks deskripsi. Kelima, struktur dan ciri teks deskripsi. Keenam, contoh teks narasi dan teks deskripsi. Pengertian teks menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Alex Sobur. Menurut Alex Sobur, teks sering ditafsirkan sebagai serangkaian karakter atau tanda yang ditransmisikan dari pengirim ke penerima melalui suatu media atau kode tertentu. Yang kedua, menurut Luxemburg. Menurut Luxemburg, teks merupakan sebuah ekspresi dengan sintaksis pragmatis yang di dalamnya berbasis konten dan menjadi satu kesatuan yang mana teks diartikan sebagai suatu yang merupakan penjelasan untuk suatu hal. Selanjutnya, apa itu teks narasi? Teks narasi adalah suatu cerita atau kejadian, cerita atau deskripsi suatu kejadian atau peristiwa, kisahan, tema suatu karya seni. Lalu, apa sih ciri-ciri teks narasi? Ciri-ciri teks narasi antara lain yang pertama, memperlihatkan unsur perbuatan atau tindakan. Kedua, disusun dalam urutan waktu. Yang ketiga, berupaya menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Yang keempat, terdapat konflik. Nah, untuk selanjutnya mengenai struktur teks narasi. Struktur yang pertama adalah pengenalan. Pengenalan di sini berisikan tentang pengenalan tokoh, suasana, latar, dan lain sebagainya. Struktur yang kedua adalah awal pertikaian. Berisikan tentang ilustrasi konflik utama yang dikemukakan oleh penulis. Struktur yang ketiga adalah klimaks atau puncak pertikaian. Berisikan tentang ilustrasi konflik utama atau inti dari cerita. Yang keempat adalah antiklimaks atau penyelesaian. Berisikan tentang penyelesaian sebuah masalah yang terjadi di dalam cerita dan pertanda akhir dari cerita tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh dari teks narasi, yaitu contohnya sebagai berikut. Suatu pagi, Mona pergi ke pasar menggunakan sepeda motor bututnya. Sesampainya di pasar, dibelilah kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan sang bapak yang sedang sakit. Setelah semua barang terbeli, ia mengendarai sepeda motornya dan kembali ke rumah yang hanya sebuah gubuk kecil di pinggir desa. Selanjutnya adalah pengertian dari teks deskripsi. Jadi, apa sih yang dimaksud teks deskripsi? Nah, di sini menurut KBBI, teks deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi pembaca seolah-olah merasakan apa yang ditulis atau yang dideskripsikan oleh penulis. Ciri-ciri teks deskripsi ada dua. Ciri umum teks deskripsi dan ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Ciri umum teks deskripsi pertama, berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Kedua, pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengar, dan mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks. Ketiga, menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek secara detail. Ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk menggambarkan objek. Kedua,
menggunakan kalimat rinci untuk menggambarkan objek. Ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Keempat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Adapun struktur teks deskripsi ada 3. Pertama, identifikasi, merupakan proses penentuan identitas objek yang digambarkan. Maksudnya, pada bagian identifikasi, penulis harus menentukan elemen-elemen yang akan dicantumkan dalam teks deskripsi tersebut sesuai dengan topiknya. Pada tahap ini, penulis mulai menentukan identitas dari seorang tokoh di dalam teks tersebut, benda, peristiwa, serta tempat sebagai objek yang akan dideskripsikan. Kedua, yaitu klasifikasi, merupakan tahapan mengkategorikan atau mengelompokkan berdasarkan kaidah atau standar yang sudah ditetapkan. Maksudnya, pada bagian ini penulis mulai menentukan penyusunan kalimat dalam sebuah kelompok yang memiliki aturan dan sesuai dengan kaidah serta standar yang telah ditetapkan. Teks yang telah dibuat secara sistematis ini bertujuan untuk membuat penulis lebih gampang dalam menulis gagasan-gagasan yang ingin disampaikan oleh si penulis. Ketiga, yaitu deskripsi bagian, merupakan penulis menuliskan porsi gambaran-gambaran dari isi teks tersebut. Maksudnya, pada bagian ini penulis mulai membuat gambaran-gambaran atau bagian-bagian yang akan dibahas di dalam teks tersebut. Dengan membuat sebuah pemaparan ini, objek dalam topik tersebut biasa dituliskan secara mudah sehingga gampang dipahami oleh pembaca. Adapun contoh dari teks deskripsi yaitu hiu kaget dengan serangan arwana yang jumlahnya cukup banyak. Awalnya memang jumlah arwana banyak, tapi apalah daya jika seseorang biasa melawan pembunuh berdarah dingin. Jumlah arwana pun berkurang drastis. Mereka terancam kekalahan, sekaligus terancam kepunahan. Untuk menghentikan keganasan itu, Dewata tak punya pilihan lain selain membuat arwana menjadi tak terkalahkan.